Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk pembahasan IPA ya. IPA nanti seperti yang tadi tertera pada pelajaran bahasa Indonesia, maka IPA ada dua bagian, yaitu pada kode naskah Romawi 56B dan kode naskah Romawi 5.7b. Jadi dua tema ini ya. Kita mulai dari yang pertama, tema ke-6. IPA terdapat pada bagian awal ya. Bagian awal halaman 1, kemudian nanti berlanjut di halaman 5 dan yang terakhir halaman 7. Kita mulai dari nomor 1. Panas dan suhu merupakan dua hal yang berbeda. Hal ini juga menyebabkan adanya perbedaan alat ukurnya. Alat untuk mengukur panas adalah kalorimeter. Jadi kalorimeter adalah alat untuk mengukur panas secara umum. Mengapa bukan A? Karena A itu termometer, alat untuk mengukur panas atau suhu tubuh. Sedangkan mengapa bukan C? Karena C adalah dinamometer, adalah alat untuk mengukur gaya. Dan D, ampermeter adalah alat untuk mengukur arus listrik. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2, perhatikan peristiwa di bawah ini. Apakah peristiwanya? Ada 4 peristiwa di situ, yaitu yang pertama, panas matahari dapat dirasakan di bumi. 2, sendok terasa panas ketika mengaduk air panas. 3, terjadinya angin laut dan angin darat. Dan yang keempat, tubuh terasa hangat berada di dekat api unggun. Peristiwa yang merupakan contoh perpindahan panas secara konveksi ditunjukkan oleh angka 3, yaitu peristiwa panas perpindahan panas secara konveksi adalah pada proses terjadinya angin laut dan angin darat. Jadi nomor 2 jawabannya C. Ya, kita lihat bersama-sama. Ketika peristiwa panas matahari dapat dirasakan di bumi, ini adalah peristiwa apa? Perpindahan panas secara radiasi. Kemudian sendok terasa panas ketika mengaduk air panas, ini adalah perpindahan panas secara konveksi. Sedangkan peristiwa tubuh merasa hangat berada di dekat api unggun adalah perpindahan panas secara radiasi. Demikian ya. Baik, kita berlanjut ke nomor 3. Berdasarkan kemampuannya menghantar panas, benda dibedakan menjadi konduktor dan isolator. Di bawah ini kelompok bahan yang bersifat konduktor. Konduktor adalah dapat menghantarkan panas atau bagus untuk menghantarkan panas. Kelompok bahan yang manakah? Yang C, yaitu tembaga, logam, dan baja akan dihantarkan dengan baik panasnya. Baik. Oke, kenapa bukan A? Karena itu kain, kayu, plastik adalah isolator. Kenapa bukan B? Karena itu campuran. Kain dan plastik itu isolator, hanya tembaga yang konduktor. Kenapa bukan C? Karena itu juga campuran. Di situ ada isolatornya adalah kayu, sedangkan konduktornya tembaga dan besi. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah D.
Baik, kita lanjut nomor 4 di halaman 2 ya. Perhatikan gambar, itu gambar apa ya? Itu adalah gambar solder. Solder itu ada bagian-bagiannya. Kemudian pertanyaannya, yang diberi anak panah pada gambar terbuat dari bahan titik-titik. Bahan apa ya? Itu manfaat dari yang ditunjuk anak panah itu apa? Menghantarkan panas. Menghantarkan panas dari mana? Dari panas yang dihasilkan oleh alat, elemen-elemen di dalam alat solder itu. Dari mana panasnya? Dari perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kemudian panasnya dihantarkan melalui konduktor. Konduktor itu yang ditunjuk oleh anak panah. Kemana panasnya mau dialirkan? Kepada tinol ya. Itu untuk mensolder, menyolder. Keperluan menyolder. Jadi jawabannya untuk nomor 4, yang diberi anak panah pada gambar solder tersebut terbuat dari bahan konduktor. Baik. Kita lanjutkan nomor 5. Perhatikan tabel di bawah ini. Itu tabelnya ada 3 kolom ya. Kolom nomor, kolom peristiwa keseharian, dan jenis perpindahan kalor. Oke, ada 4 peristiwa keseharian dan ada 4 jenis perpindahan kalor seperti yang tercantum pada tabel tersebut. Kemudian pertanyaannya, pasangan yang tepat antara peristiwa keseharian dan jenis perpindahan kalor pada tabel ditunjukkan oleh angka berapa ya? Apakah apakah A? Yaitu 1. 1 itu apa? Peristiwa kesehariannya adalah air mendidih, bergerak, berputar dalam panci. Apakah jenis perpindahan kalornya konduksi? Bukan, tidak tepat ya. Maka kemudian mari kita cermati apakah C ya. C itu adalah peristiwa keseharian kedua. Angin darat bertiup pada malam hari. Apakah betul bahwa itu jenis perpindahan kalornya adalah radiasi? Bukan. Angin darat bertiup pada malam hari dari darat ke laut. Itu adalah proses perpindahan kalor secara konveksi. Tidak tepat. Oke, apakah D? Peristiwa keseharian ketiga. Apa itu ketiga? Api unggun menghangatkan badan orang di sekitarnya. Merupakan jenis perpindahan kalor secara konveksi? Bukan. Ini yang diperhatikan adalah perpindahan panas dari api unggun ke tubuh kita. Seharusnya secara radiasi. Kemudian kita balik lagi nih ke pilihan B. Pilihan B itu peristiwa kesehariannya adalah air mendidih, bergerak, berputar dalam panci. Apakah jenis perpindahan kalornya radiasi? Bukan juga. Sehingga nomor 5, jawaban yang betul seharusnya adalah bahwa air mendidih, bergerak, berputar dalam panci adalah merupakan jenis perpindahan kalor secara konveksi. Sehingga nomor 5 tidak ada jawaban yang tepat. Sekali lagi, nomor 5 tidak ada jawaban yang tepat. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di nomor 6. Nomor 6, air akan cepat mendidih jika dimasak dalam tempat yang terbuat dari titik-titik, terbuat dari aluminium. Selanjutnya adalah di halaman 5. Bagian IPA nomor 21. Sekali lagi halaman 5.
Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar A adalah memasak air di atas kompor ya. Sedangkan gambar B adalah gambar anak-anak pramuka sedang menikmati api unggun. Pertanyaannya, peristiwa dalam gambar A dan B menunjukkan adanya perpindahan panas secara yang di A adalah perpindahan panas secara konveksi, atau kalau sebelum itu konveksi panas mengalir pada air begitu. Kemudian yang B adalah api unggun, panas dari api unggun kemudian dirasakan bersama oleh para anggota pramuka adalah perpindahan panas secara radiasi. Baik, kita lanjutkan nomor 22 halaman 6. Cangkir yang berisi air panas lama kelamaan gagangnya terasa hangat. Hal ini merupakan contoh perpindahan panas secara konduksi. Bagus sekali. Kita berlanjut. Nomor 23. Kawat atau kabel telepon dan listrik. Kawat atau kabel pada tiang telepon dan tiang listrik dipasang mengendur dan tidak tegang, tidak kencang, dengan tujuan apa tujuannya? Tujuannya adalah kawat atau kabel tidak putus saat mengalami penyusutan. Penyusutannya kapan? Pada malam hari. Oke, kita berlanjut ke nomor 24, nomor terakhir isian pada tema 6 ini. Alat rumah tangga yang menggunakan perpaduan bahan isolator dan konduktor yaitu termos, boleh, spatula, boleh, dan setrika. Ada bagian isolator yaitu yang kita pegang sehingga kita tidak, manusia ketika menggunakan alat tersebut tidak terkena panas yang tidak dikehendaki, dan juga menggunakan bahan konduktor sesuai dengan tujuan masing-masing alat. Oke, selanjutnya untuk uraian bagian IPA pada tema 6 ini ada pada halaman 7, halaman yang terakhir. Bisa dilihat di nomor 36. Hanya satu-satunya isian pada IPA tema 6 ini. Apakah? Pertanyaannya, jelaskan 3 macam perpindahan panas yang kamu ketahui. Bisa ya? Ya, ada 3 perpindahan panas. Yang pertama, radiasi, yaitu perpindahan kalor atau panas yang tidak memerlukan zat perantara. Yang kedua, konduksi, yaitu perpindahan kalor atau panas tanpa memindahkan zat perantaranya. Dan yang ketiga, konveksi, yaitu perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Secara tepat, secara jelas, anak-anak bisa kembali mengulang materi pada halaman 5 buku aktivitas. Yuk kita berlanjut, masih muatan pembelajaran IPA, yaitu kita buka kode naskah Romawi 5.7b. IPA adalah bagian pertama pada naskah soal ini. Kita mulai dari pilihan ganda nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. Ada berapa pernyataan itu? Ada 4. 1. Volume tetap. 2. Volume berubah. 3. Bentuk tetap. 4. Bentuk berubah.
Pertanyaannya adalah pernyataan yang benar tentang benda cair. Kita baris bawahi benda cair ya. Adalah titik-titik. Yuk kita lihat. Pilihan A. Apakah 1 volume tetap? Volume berubah. Benda cair volumenya apakah tetap? Iya, volumenya betul tetap, tetapi tidak berubah, begitu ya. Jadi bukan pilihan A. Apakah pilihan B? Apa itu pernyataannya? Apakah benda cair volumenya tetap? Betul. Dan benda cair bentuknya tetap. Jadi jawabannya adalah B. Baik, kita lihat ya yang C, jawaban C. 1 volume tetap, kemudian yang ketiga bentuk tetap. Ini ciri-ciri apa ini? Benda apa ini? Benda padat. Kemudian yang D, apa itu? Volume berubah dan bentuknya tetap. Apa itu? Volume berubah, benda tetap. Kalau volume berubah biasanya benda gas ya. Kemudian bentuknya sesuai dengan ruangannya. Jadi nomor 1 jawaban yang paling tetap adalah B. Yang selanjutnya nomor 2. Mentega yang meleleh merupakan contoh perubahan wujud mentega. Masih ingat mentega ya? Benda padat kemudian meleleh, mencair. Oke, jawabannya C. Baik, kalau membeku itu dari benda cair menjadi benda padat. Menyublim itu dari benda padat menjadi benda gas. Menguap itu dari benda cair menjadi gas. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Benda cair mempunyai ciri khusus, yaitu dapat titik-titik. Apakah A? Berubah menempati ruang? Iya, benda cair itu volumenya tetap. Ketika diletakkan di gelas, bentuknya sesuai gelas, kemudian dipindahkan ke piring, bentuk benda cair itu juga menjadi seperti piring. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nomor 4. Menjemur kain adalah kegiatan yang memanfaatkan peristiwa titik-titik. Yuk kita lihat yuk. Apakah A? Menyublim? Bukan. Menyublim itu pada kapur barus sehingga harum baunya ya. Harum khas, bau kapur barus. Kemudian apakah membeku? Bukan. Membeku adalah peristiwa dari benda cair menjadi benda padat. Apakah mencair? Mencair itu perubahan benda, wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Jadi menjemur kain adalah kegiatan yang memanfaatkan peristiwa menguap, yaitu zat cair yang ada pada pakaian kita berbentuk cair ya, tetapi kemudian mengisi ruang-ruang kecil di antara serat kain pada pakaian kita, kemudian karena kena panas matahari akhirnya menjadi menguap. Demikian jawaban nomor 4. Yuk kita lanjut nomor 5. Di antara perubahan-perubahan berikut yang merupakan contoh peristiwa menyublim adalah apakah nasi basi? Bukan. Nasi basi itu pembusukan, proses pembusukan ya. Lilin meleleh, proses peristiwa apa ini? Mencair, dari padat menjadi cair. Apakah susu asam? Susu asam ini juga adalah proses biologis kimiawis ya. Jadi proses pembusukan. Jadi yang paling tepat adalah kamper mengecil adalah peristiwa menyublim. Nomor 5D. Nomor 6.
Benda gas mempunyai sifat titik-titik. Apakah A? Bentuk tidak tetap? Ya, memang bentuknya tidak tetap. Ukuran tetap? Tidak, ukurannya benda gas itu tidak tetap, ya, berubah sesuai dengan tempatnya. Kemudian pilihan B, apakah benda gas mempunyai sifat bentuk dan ukuran tidak tetap? Betul, bentuk dan ukurannya tidak tetap, mengikuti di mana dia berada. Selanjutnya kita berlanjut ke pembahasan soal IPA bagian isian. Apa itu isiannya? Yaitu kita lanjutkan di halaman 5. Halaman 5 mulai nomor 21. Apa pertanyaannya? Peristiwa melelehnya es krim disebut titik-titik. Jawabannya adalah mencair. Selanjutnya nomor 22. Peristiwa yang terjadi pada pembuatan agar-agar adalah titik-titik. Pembekuan dari zat cair, kemudian agar-agar membeku jadi padat, ya. Walaupun tidak harus masuk freezer, tetapi kemudian bisa menjadi padat. Selanjutnya nomor 23. Solar yang dibiarkan di udara terbuka lama-kelamaan akan habis karena proses penguapan dari perubahan dari zat cair menjadi zat gas. Oh iya tuh solar. Setahu Usyanti bensin solar juga tuh. Ya ternyata ya. Kemudian nomor 24. Kamper atau kapur barus yang dibiarkan lama-kelamaan akan habis karena proses penyubliman. Menyublim, perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Oke, demikian untuk IPA nomor 21 sampai dengan 24, ya. Oke, terima kasih. Kita berlanjut ke urean. Urean untuk yang IPA itu ada satu soal saja di halaman 6. Halaman 6, nomornya 36. Apa soalnya? Jelaskan dan berikan contoh yang dimaksud proses penyubliman. Penyubliman adalah peristiwa perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya kapur barus atau kamfer yang lama-kelamaan habis ketika diletakkan di dalam lemari. Oke, demikian pembahasan untuk 2 muatan pembelajaran tematik, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA, yang akan dilaksanakan PTS-nya besok hari Selasa. Selamat belajar.